dari SMK Aisyah Palembang. Baik, di sini boleh Mbak ya jelasin tentang SMK Aisyah dulu. Mungkin para pendengar di sini belum tahu atau belum pernah dengar kalau ada sekolah SMK Aisyah. Nggak apa-apa Mbak ya? Iya, boleh. Baik, di sini SMK kan mungkin kalian hanya pernah dengar ada SD Aisyah, ada TK Aisyah, kemudian SMA Aisyah. Nah, itu sebenarnya sama, kita berada di kelompok yang sama, tapi kita SMK gitu. SMK Aisyah Palembang. Di sini kita ada 2 kejuruan, yaitu kejuruan farmasi dan kejuruan kimia industri. Lokasinya bagi teman-teman yang pulang ke arah KM 5++ yang ujung ke sana, kita lokasinya ada di KM 7,5, kilometer 7,5. Sebelum Mitra Bangunan atau sebelum Bread Kitchen itu ada lorong belok kiri, lorong Karya Baru. Nah, kalian bisa lihat itu ada gedung hijau. Nah, itu adalah SMK Aisyah Palembang. Nah, kita ini merupakan sekolah yang bisa dikatakan komplit begitu. Kita juga belajar pelajaran umum sama seperti SMA lainnya. Kemudian kita pastinya belajar kejuruan, yaitu kejuruan farmasi dan kejuruan kimia industri. Dan kita juga belajar seperti madrasah, kita belajar bahasa Arab, kemudian kita juga belajar pendidikan agama Islam begitu. Jadi harapannya kita itu tidak hanya memberikan lulusan yang penuh akan yang berkompetensi dan berwawasan dan otomatis siap kerja, namun juga kita harapannya lulusan-lulusan kita juga punya ukhuwah Islamiyah, yaitu agar rohaninya tetap terjaga. Jadi kita tetap melaksanakan monitoring sholat sunnah, kemudian kita ada tilawah, kemudian kita ada odojnya, kemudian kita ada juga ekskul tahfiz bagi teman-teman yang pengen belajar tahfiz. Kita ada ekskul tahfiz selain ekskul-ekskul umum lainnya seperti pramuka kita ada, kemudian kita ada PMR, kemudian kita juga ada pramuka ya tadi paskibraka dan seni tari. Nah, itu untuk seputar informasi tentang SMK Aisyah. Karena kita sekolah kejuruan, kita juga menjual produk-produk SMK sama seperti SMK lainnya. Begitu. Nah, langsung ke temanya saja. Di sini saya merupakan guru mata pelajaran teknik dasar pekerjaan laboratorium. Ini saya akan share sedikit PPT-nya biar nggak bosan. Oh, ini nggak bisa share screen. Oh, bisa deh. Oke, jadi di sini TDPL itu kepanjangannya adalah Teknik Dasar Pekerjaan Laboratorium. Nah, itu biasanya kita ajarkan di kelas 10 kimia industri, kejuruan kimia industri. Jadi untuk adik-adik yang baru masuk ke kelas 10, itu kita akan kenalan dulu sama laboratoriumnya. Kita akan mengenal banyak tentang laboratorium. Jadi kita kayak PDKT gitu kan sama si laboratorium. Jadi gimana, apa aja alat-alat di dalamnya, kemudian bahan-bahannya. Nah, ini salah satu contohnya. Nanti di laboratorium itu kalian akan bertemu dengan alat-alat gelas maupun alat-alat non-gelas gitu. Mungkin di SMP pernah megang namanya tabung reaksi yang panjang seperti itu. Kemudian ini Erlenmeyer dan kemudian ini ada beker gelas begitu. Dan kalau yang alat non-gelas berarti kan dia itu alat yang tidak terbuat dari kaca. Ada seperti cawan porselin, kaki 3. Nah, selain alat gelas dan non-gelas, kita juga ketemu banyak instrumen di laboratorium atau alat-alat yang memang ada
sistem operasi, tombol hidupnya bagaimana, cara mengatur suhunya bagaimana. Salah satu contohnya itu kita ada oven, kemudian kita ada hot plate. Hot plate itu untuk memanaskan, hampir sama. Kemudian kita juga ada furnace, kemudian kita ada juga seperangkat alat ekstraksi, seperangkat alat destilasi. Nah, itu kalian bakal ketemu sama alat-alat seperti itu. Nah, setelah kita kenalan sama alat-alatnya, kita kenalan sama bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan di kimia itu banyak sekali macamnya. Dan kita bakal ketemu sifatnya masing-masing. Misalnya si NaOH gitu. Kita harus kenal dia itu sifatnya gimana gitu. Nah, ini contoh bahan-bahan kimia yang bakal kalian temui di laboratorium. Nah, di sini nanti kita bakal banyak sama bahan kimia. Baik itu yang fasenya butiran atau padatan, nanti kita juga ketemu sama yang fasenya atau wujudnya yang liquid, yaitu cairan. Pasti tahu kan semuanya. Nah, sudah kenalan sama alat, sudah kenalan sama bahan, sudah kenalan sama alat-alat instrumen. Nah, ini salah satunya nanti kita bakal melakukan pekerjaan. Apa sih yang bakal kita lakuin itu? Banyak yang bakal kita lakuin. Kita bakal buat larutan seperti ini. Kita akan buat larutan dengan konsentrasi sekian, begitu, sesuai kebutuhan. Atau kita bisa melaksanakan ekstraksi, gitu. Misalnya, kalian mau ngeekstrak bunga mawar, kan? Jadi, nanti kita ada alat ini, seperangkat alat ekstraksi. Nah, yang kenapa ini warnanya hijau? Karena yang kita ekstraksi itu adalah daun pandan. Nah, begitu. Kemudian, setelah kita lakukan berbagai pekerjaan laboratorium, kita juga melakukan pengolahan limbah. Nah, yang sederhana saja. Mungkin adik-adik atau teman-teman punya kertas-kertas tuh yang nggak dipakai lagi kan. Daripada bertumpuk-tumpuk, kita buat versi kertas yang baru. Yang ini kan kalau kita jadikan yang punya jiwa seninya tinggi, itu kertasnya bisa kita warnai begitu. Kita daur ulang lagi kertasnya menjadi kertas yang baru, yang lebih mempunyai nilai seni, yang hobi, yang kreativitasnya tinggi, itu boleh. Nah, itu seputar pekerjaan laboratorium ngerjain proses atau pekerjaan kimia. Yang mereka lakukan itu adalah proses ekstraksi yang bisa kalian lihat di sini. Kemudian apalagi ini yang bakal kita lakuin? Yang bakal kita lakuin, kita bakal menganalisa hal-hal sederhana. Misalnya, kita mau menganalisa kadar protein suatu kacang, gitu kan. Kacang ini berapa sih proteinnya? Itu kita bisa tinggal bawa ke laboratorium, kita lakukan analisa di sana, dan kita ketemu berapa persen kadar proteinnya. Atau analisa boraks. Nah, yang buat adik-adik kan hobi tuh, teman-teman sekolah yang hobi jajan di pinggir sekolah itu kan kayak ada bakso, ada somai, kemudian cilok, cilor, cici lainnya. Nah, itu kan penasaran tuh, kok kenapa baksonya itu lebih lembut atau lebih keras begitu kan. Nah, kita mau bedain kenapa itu rasanya hambar, kenapa itu rasanya kok enak. Nah, itu kalau kita penasaran, kita bisa bawa ke laboratorium untuk analisa ada kandungan formalinkah atau kandungan boraksnya kan. Dari sana kan kita tahu, oh si Mamang tuh ternyata pakai boraks, jangan lagi beli sampo Mamang tuh gitu kan. Beli situ baik, walaupun itu lebih mahal enggak apa-apa gitu. Nah, kan kita bisa memilih-milih mana yang bagus untuk kita konsumsi dan mana yang tidak gitu. Nah, analisa-analisa yang kita lakukan di laboratorium ini Iya, ya Bu, kayaknya Sobat Kreatif kita lagi ada masalah gangguan sama ibunya ya. Kita lagi bakal join lagi nih. Halo?
Halo, Ya? karena kondisinya hujan, jadi agak macet-macet ya. Ya, karena sekarang juga lagi mendung ya, Bu Nah, ya. begitu kurang lebih yang akan kita pelajari di mata pelajaran teknik dasar pekerjaan laboratorium. Sebenarnya belajar di laboratorium itu nggak sulit kok, malah menyenangkan. Buat kalian nih yang males baca buku, duduk, terus ngafalin, terus ngerjain soal gitu kan. Nah, kalau di laboratorium, kalian itu bakal jarang duduk malah, karena saking keasikannya ngerjain praktikum itu, ngerjain percobaan, atau saking asiknya tuh nggak tahu udah sampai jam berapa, udah kepake jam pulangnya kadang. Karena kan itu kayak plusnya kita bisa olahraga nih yang jarang gerak kan kita butuh gerakin tubuh kita nih. Nah, kalau sekalian praktikum ya sekalian untuk melancarkan pembuluh darah ke sana ke sini, campur ini, campur itu, kemudian analisa pH, kemudian nimbang ini, nimbang itu. Nah, itu kalau dikerjakan apalagi bersama-sama itu bakal jadi pengalaman yang lebih asik, pengalaman yang bakal mudah diingat. Ngapain lagi nih besok di lab kayak gitu kan. Kita buat apa nih? Kita eksperimen apa gitu. Kemudian karena nanti sudah terbiasa di laboratorium, karena SMK kan memang dominansinya itu praktis daripada teoritis. Kita lebih banyak prakteknya. Karena SMK kita ini menunjang anak-anak itu punya skill yang tujuannya untuk bisa siap diterima di dunia kerja. Jadi nggak canggung lagi. Kemudian nanti kita bakal ada magang, ada PKL, jadi jangan khawatir begitu. Mungkin itu aja Mbak tentang TDPL, tentang teknik dasar pekerjaan laboratorium. Sobat Kreatif ya, itu tadi pengenalan kita tentang teknik dasar laboratorium. Jadi untuk Sobat Kreatif yang mau nanya-nanya nih bisa langsung di live chat kita sendiri ya, bisa langsung di live chat di WhatsApp 085725 kali 916 atau juga kamu bisa langsung di live chat komen ya di line YouTube kita di belajar di RRI Pro 2 Palembang. Kita bakal lanjut nih Sobat Kreatif ya, habis satu lagu ini dulu. Habis itu kita bakal lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sama siswanya ya Bu ya. Ya Mbak, sama-sama. Oke, kita bakal agak dengerin ini lagu. Suaranya Mbak. Ya karena hujan ya, kita bakal denger lagu satu dulu nih. Nanti abis ini kita bakal balik lagi ya. Stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Mita menghapus yang terukir. Tak mudah untuk melepas bayangmu. Kau yang pertama mengisi relung hatiku. Tak mudah untuk melepas rasa ini. Tapi kau sadari diriku lebih berarti. Berlari dan terus ku berlari hingga rasa ini pergi. Apa yang harus ku lakukan untuk melupakanmu? Sampai mati kan ku coba, aku tak bisa. Apa yang harus ku lakukan untuk menghapuskanmu yang terukir di hatiku? Pernah ku berpikir semua salahku. Kau berpaling pada cinta yang lain, oh. Namun akhirnya aku mengerti, yang kau miliki bukanlah cinta sejati. Berlari dan terus ku berlari hingga rasa ini pergi. Apa yang harus ku lakukan untuk melupakanmu? Sampai mati kan ku coba, aku tak bisa. Apa yang harus ku lakukan untuk menghapus
Belajar di Pro 2 RRI. Belajar di RRI ya Sobat Kreatif, kita lanjut gelaran belajar di RRI hari ini, hari Selasa 12 Januari 2021 ya. Udah, aduh kayaknya masih belum bisa move on nih karirnya dari 2020 ya. Mau 2020 aja terus ya. Nah Sobat Kreatif, kita tadi udah berbincang-bincang nih ya sama ibu cantik kita, Ibu Dika Uljannah, dan kita tadi sudah menerangkan tema pelajaran kita mengenai pengenalan teknik dasar laboratorium nih Sobat Kreatif. Jadi untuk Sobat Kreatif yang mau tanya-tanya bisa langsung di live chat kita ya di laman YouTube kita di RRI Palembang, atau juga kamu bisa di line WhatsApp 0857 25 kali 916. Dan ini kayaknya banyak banget ya anak didiknya dari Ibu Dika Uljannah ini yang gabung di live chat kita di YouTube kita. Ada Nabila Putri, ada Susnita juga nih, ada juga Dea dan juga Arsy. Terus juga ada Opin, Alsyah Nurul ya, ini ada Triputri Wulandari, terus juga ada Ayunda Rosalia. Oh kayaknya banyak ya anak didiknya dari Ibu Dika ini, kayaknya banyak guru favorit nih ya, jadi guru favorit nih Sobat Kreatif, karena banyak banget anak didiknya yang ikut live chat di YouTube sendiri ini. Dan Erin mau langsung baca pertanyaan yang udah masuk ya di line WhatsApp kita. Ini ada Akbar ya. Akbar nggak nyebutin tempat sih ya. Ini Akbar pertanyaannya, katanya, Bu, alat labor yang berbahaya itu apa aja tuh. Terus juga ada Nina nih yang bilang kalau yang tanya nih, Bu, kalau cara meriksa tentang tadi yang Ibu bilang boraks itu gimana cara-caranya, terus alat-alatnya juga reaktifnya apa aja yang harus kita pakai nih tuh Bu ya, apa-apa aja tuh kira-kira alat-alat yang harus kita pakai untuk memeriksa ini ada kandungan boraksnya enggak sih gitu, atau juga alat labor apa aja yang berbahaya. Ya Ibu Dika? Halo? Ya? Halo Ibu? Kayaknya Sobat Kreatif, kayaknya karena hujan nih ya, kita juga jadi susah dengar juga, dan juga kita bisa dengar. Halo? Iya, halo? Halo Ibu? Iya, halo? Sobat Kreatif, untuk kamu yang juga mau tanya-tanya nih, Mas Erin tungguin ya sampai nanti pukul 11, kita bakal bahas Mbak. masalah laboratorium ini sendiri. Halo, iya Ibu? Saya. Iya. Iya, ini tadi ada pertanyaan dari Akbar nih ya. Akbar nih tanya alat labor apa sih Bu yang berbahaya itu? Mungkin bisa dijawab langsung. Iya. Ya Ibu. Iya, oke. Alat labor ya. Iya. Jadi kalau untuk alat-alat labor sebenarnya mereka punya sifat yang tersendiri, tapi sebenarnya semua alat labor itu aman apabila kita gunakan dengan Iya. Sobat Kreatif, masih Erin tungguin ya, yang mau nanya-nanya itu di live chat juga bisa, terus juga di WhatsApp juga bisa di 0857 25 kali 916. Sambil kita nunggu, kayaknya Ibu Dika lagi bermasalah sama sinyalnya nih Sobat Kreatif ya, karena juga sekarang lagi hujan ya. Iya Ibu, udah bisa? Buat kamu nih Sobat Kreatif yang mau join live chat
di YouTube ya, pengenalan teknik dasar laboratorium di RRI Palembang nih Sobat Kreatif ya. Atau kamu juga bisa langsung di WhatsApp kita di 085725 kali 916, atau kamu juga bisa mention deh di Instagram kita di @pro2rri Palembang. Kita lagi bahas masalah pengenalan teknik dasar laboratorium. Udah bisa? Halo? Ya, halo Ibu. Ya, halo Ibu Dika. Halo Ibu Dika. Kayaknya masih bermasalah di ini ya. Erin mau sapa-sapa yang udah bergabung dulu deh ya di live chat YouTube kita nih. Ada Bunga dan juga Rafika, halo. Terus juga ada Putri Maharani ya. Terus ada juga Maudilai ya. Terus ada Berlian Triwahyuni ya. Mungkin ini anak-anak SMK Aisyah semua ya. Ada Lutfia Putri juga. Terus juga ada Nadia. Terus ada Sarah Azahra juga ya, yang bilang hai ya. Tuh semangat, kayaknya semangat banget ya walaupun lagi hujan ya, tapi tetap aja semangat. Terus juga ada Marcella Sheila nih Sobat Kreatif, walaupun di luar hujan kayaknya semangat untuk ikutan belajarnya nih masih ada ya. Ih, mentang-mentang hujan ya, enak-enak gitu, enak rebahan itu ya di bawah selimut atau minum teh atau kopi atau coklat panas juga enak nih Sobat Kreatif kalau lagi hujan ya. Terus juga aku mau sapa Nabila Putri juga. Terus juga hai untuk Aulia Lorenza Putri. Wah, banyak nama Putri kayaknya nih di SMK Aisyah ini ya. Halo juga untuk Tri Putri Wulandari. Tuh kan, kayaknya banyak para putri deh di sini Sobat Kreatif ya. Kita bakal cari pangerannya juga. Terus juga ada Yunda Rosalina, ada Alessia Nurulha, terus juga Winda Permata, terus ada juga Eni Sapira nih. Halo ya untuk Eni Sapira. Terus juga ada Rafika nih ya, Rafika Alsya. Terus juga hai ya, Erin mau sapa terus nih. Terus ada juga Lutfia Putri nih yang udah siap dengan pertanyaannya kayaknya ya. Udah siap banget nih kayaknya, banyak banget yang ya udah gabung kita nih. Tetap semangat pokoknya Sobat Kreatif ya, kita bakal belajar di RRI terus sampai jam 11 nanti. Jadi Erin tungguin buat kamu yang mau nanya-nanya ya, atau juga yang mau absen juga deh ya, kan biasanya kalau di kelas tuh nggak sempet absen tuh. Bisa, nggak apa-apa, kita absen aja di live YouTube kita hari ini ya Sobat Kreatif, di YouTube kita di RRI Palembang. Kayaknya kita harus break dulu nih Sobat Kreatif ya. Habis satu lagu ini kita bakal balik lagi ya. Tetap stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang. Suara kreativitas, ada Raisa, Call It Be. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Belajar di RRI ya Sobat Kreatif. Kayaknya kita nggak jadi break deh karena ibunya udah masuk duluan nih. Hai, halo Ibu. Ya, halo. Ibu Dika, udah terhubung ya? Halo? Ya Ibu Dika? Iya, halo. Ya, kita masih balik ke pertanyaan tadi nih ya, yang Halo. dari Akbar Masuk tadi. nih. Ya? Ya. Bisa langsung dijawab Ibu? Ya, halo. Iya, bisa langsung dijawab pertanyaan udah dari Akbar tadi.
Baik, tadi pertanyaannya apa aja alat-alat dan bahan-bahan kimia yang bisa berbahaya di laboratorium. Kalau alat-alat sebenarnya nggak ada alat-alat kimia yang berbahaya kalau kita tahu cara penggunaannya dengan benar, bagaimana SOP penggunaannya. Kemudian di sana misalnya cara menghidupkan hot plate, kemudian operasikan alat ekstraksi, kemudian alat destilasi. Ada faktor-faktor penting yang harus kita perhatikan. Ada faktor suhu, ada faktor aliran listrik yang masuk itu sudah tercolok dengan benar atau belum. Kemudian tekanannya bagaimana, kemudian panasnya bagaimana. Apabila itu kita setting dengan bagus, dengan baik, kemudian kita ikuti prosedur pengoperasian alatnya dengan baik, maka insya Allah itu bakal aman kok, nggak bakal menakutkan ketemu sama alat-alat yang ada di laboratorium. Kemudian bahan kimia. Nah, bahan kimia sama saja. Sebenarnya masing-masing bahan kimia itu punya sifat tersendiri. Sifatnya itu kalau secara fisika dan kimia, dia ada yang mudah larut, ada yang mudah menguap. Nah, karena sifat atau ciri khas yang dia punya, kita harus memperlakukannya dengan baik juga. Misalnya NaOH nih, kan kalau NaOH itu fasenya bentuknya solid. Apabila kita buat larutan NaOH itu dia bisa menghasilkan panas. Maka pada saat kita mencampurkan padatan NaOH dengan si air, itu kita harus siap pakai sarung tangan karena itu bakal terasa panas di tangan kalau kita nggak pakai pelindung yang benar begitu. Kemudian contoh yang lain misalnya larutan H2O2 hidrogen peroksida. Nah, itu dia mudah menguap. Jadi pada saat kita memindahkan bahan kimia tersebut si H2O2-nya ini ke dalam gelas ukur misalnya, itu langsung kita tutup dengan aluminium foil atau penutup gabus karena sifatnya itu dia mudah teroksidasi, dia mudah menguap ke udara. Apabila dia ketemu api misalnya, itu bisa memercikkan api, bisa memunculkan api begitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada berbahaya, cuman apabila kita paham sifat masing-masingnya, kita paham bagaimana keamanan yang harus kita jaga, dimulai dari pakai safety diri, dari pakai sarung tangan, pakai jas lab, kemudian kita pakai pelindung mata, kemudian pakai masker supaya kan ada senyawa yang mudah terhirup nih misalnya. Jadi bisa kita cegah dengan memakai masker begitu. Nah, itu kalau untuk alat sama bahan kimia yang bisa berbahaya. Sebenarnya nggak ada yang berbahaya, tapi apabila kita perlakukan dengan baik, kita ikuti aturan SOP penggunaannya, kemudian kita baca tuh material safety dataset-nya MSDS, pasti kenal kan yang anak kimia dengan MSDS. Nah, dari sanalah itulah namanya di TDPL ini kita bakal PDKT gitu kan, kita bakal cari tahu seluk-beluknya si senyawa itu gitu. Kita sampai ke dalamnya. Jadi kan kita bisa mengontrol si bahan kimia atau alat-alat tersebut begitu. Oke, terus kemudian juga tadi ada yang nanya analisa boraks ya. Nah, bagaimana kita melakukan analisa boraks? Sebenarnya bisa kita lakukan sendiri nih di rumah. Ada yang sederhana. Analisa sederhananya itu kita bisa ngambil contohnya, kita penasaran nih sama bakso gitu kan, sama cilok-cilok cici lainnya gitu kan. Nah, nanti kita taruh sampelnya itu, kita ambil sampelnya itu, kita tetesin dengan kunyit. Nah, pasti di rumah punya kunyit kan ibu-ibunya yang di dapur. Nah, pada saat si sampel bakso, sampel kita sebut sampel ya kalau di laboratorium, apabila sampelnya kita tetesi dengan kunyit, otomatis kunyitnya digerus dulu dong, digerus dulu kan. Nah, nanti cairan si kunyitnya itu akan netes ke sampel. Apabila dia berwarna merah
kecoklatan berarti dia mengandung boraks begitu. Itu kalau misalnya mau coba di rumah bisa gitu. Kalau di laboratorium kita bawa sampelnya itu ke laboratorium. Nah, biasanya ada alat khusus, ada mesin atau instrumen khusus yang bisa kita lakukan di laboratorium. Misalnya pakai alat spektrofotometri ataupun alat-alat lain yang memang dia lebih otomatis bisa menganalisa ini ada kadar boraks atau enggak gitu. Itu kalau di laboratorium. Tapi kalau mau coba di rumah bisa kok dengan kunyit tadi. Pasti adalah mamanya di dapur sedia kunyit gitu. Itu Mbak untuk pertanyaan dari Akbar ya tadi. Terus Semoga ada juga bisa dari dipahami. terus juga ada dari Lutfiah Putri nih Bu ya, dia gabung di live chat YouTube. Dia tanya nih Kak, mau tanya dari Putri Wulandari nih. Ini kenapa ketika memasuki labor kita harus menggunakan APBD lengkap nih Bu? Iya? Ya, jadi gimana Bu? Oke, pertanyaannya kenapa harus pakai APD lengkap? Kayak yang tadi, kayak pertanyaan yang si Akbar tadi. Ada nggak alat atau bahan yang berbahaya begitu kan? Nah, kalau misalnya kita nggak pakai alat dan APD yang lengkap, mungkin kita bakal ketemu itu yang berbahaya. Nah, SOP wajib yang harus kita lakukan sebelum memasuki lab itu tuh jadi APD-nya itu melingkupi ada sarung tangan, kemudian ada masker, kemudian ada pelindung kacamata atau mata, pelindung mata, kemudian pakai jas lab. Pakai jas labnya itu nggak boleh nggak boleh asal-asalan. Kita harus pakai secara lengkap. Kita misalnya ada yang berjilbab nih, jadi dimasukin jilbabnya ke dalam jas lab itu. Kemudian kita kancingin dengan rapi, jangan ada yang menjuntai-juntai. Takutnya kan ada yang kesenggol gitu kan, jatuh. Kemudian pakai sepatu yang tertutup, nggak boleh pakai high heels apalagi kan, nggak boleh pakai flat shoes apalagi. Nah, pakai sepatu bola boleh nggak? Nah, jangan pakai sepatu bola karena kan itu sepatu bola itu digunakan di lapangan, sedangkan kita di laboratorium. Nanti takutnya jatuh. Nah, mulai lagi begitu. Jadi saya rangkumkan ada pakai jas lab, pakai sarung tangan, kemudian pakai sepatu yang tertutup, kemudian pakai kacamata pelindung kacamata safety, kemudian bisa pakai masker. Nah, maskernya itu boleh pakai masker yang biasa kita pakai kayak masker medis, itu nggak apa-apa. Atau ada masker khusus nih, kan kita biasa bekerja di lemari asam namanya. Nah, lemari asam itu ada kita nyimpan bahan kimia yang sifatnya itu asamnya itu sangat pekat begitu. Kalau kita mau mengambil senyawa tersebut, memindahkan dari wadah lain ke wadah lainnya, itu kita pakai respiration mask, di mana masker itu memang kuat untuk melindungi pernafasan kita agar tidak terhirup kan. Kalau terhirup bisa ganggu pernafasan, apalagi senyawa itu konsentrasinya sangat pekat gitu. Yang respiration mask itu nanti ada filter udaranya, kemudian ada filter udara sehingga pada saat udara masuk bisa tersaring begitu. Jadi bakal dijamin keamanannya apabila kita memakai alat pelindung diri yang lengkap gitu. Jadi kalau mau bereksperimen, mau praktek itu bisa aman pada saat melakukan kegiatan praktikum begitu. Kayaknya banyak banget nih antusiasnya dari siswi SMK Aisyah ini sendiri sih Bu ya. Banyak banget pertanyaan yang masuk nih. Tapi untuk sesi terakhir kali ini Erin bakal bacain 2 pertanyaan yang masuk dulu kali Bu ya. Karena waktu kita juga nggak
Cukup Iya. kayaknya, nanti bisa ditanyain langsung sama ibunya ya. Terus juga ada pertanyaan dari Nadia. Dia katanya, hal menyenangkan apa aja sih Bu yang bisa kita lakukan di laboratorium? Ini kayaknya kayak taman hiburan ya. Jadi hal menyenangkan apa nih Bu yang bisa kita lakukan di laboratorium? Iya? Iya, oke. Hal yang menyenangkan di laboratorium. Sebenarnya kalau apalagi kita kerjanya itu sama-sama ya kan, sama teman-teman gitu. Hal yang menyenangkan kita lakukan di laboratorium, contohnya kita buat macam-macam produk gitu. Gimana produknya itu bisa kita jual nih. Jadi SMK itu juga menyiapkan saya punya jiwa entrepreneurship, jiwa bisnis. Jadi nanti kita bakal buat produk itu di laboratorium. Contohnya kita mau buat sabun cuci piring, sabun cuci pakaian, kemudian pembersih lantai. Kemudian kita juga memproduksi lilin, kemudian kita juga memproduksi semir. Nah, yang tujuannya nanti produknya sudah kita buat, tujuannya nanti kita pasarkan ke masyarakat, kita jual di masyarakat. Jadi kalau mau butuh uang nih, bisa jadi tambah-tambahan uang jajan gitu. Selain buat produk, kita juga melakukan banyak eksperimen. Eksperimen kalau yang suka dengan yang magic yang berubah tiba-tiba kayak gitu. Kayak misalnya api. Api itu kalau kita lihat kan itu warnanya merah. Nah, ada api yang warnanya hijau, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya putih. Gimana? Nanti kita bakal coba di eksperimen di laboratorium. Jadi banyak banget ya Bu ya hal-hal yang bisa. Eksperimen yang menyenangkan yang lainnya itu seperti elephant toothpaste. Elephant toothpaste itu mungkin kalian pernah lihat kayak kita buat miniatur gunung gitu kan. Nah, tiba-tiba ada letusannya itu dari dalam. Keluar asap-asap, kemudian keluar busa-busa. Nah, itu salah satu penerapan dari eksperimen toothpaste gitu. Ada senyawa-senyawa yang bakal kita pakai. Salah satunya contohnya hidrogen peroksida tadi yang kita reaksikan dengan kalium. Nah, itu eksperimen elephant toothpaste. Kemudian pernah nggak sih kalian lihat api ada di dalam air? Itu nah, itu salah satu eksperimen yang bakal kita lakukan di laboratorium nanti. Kemudian eksperimen lainnya ada gelembung lava. Nah, kalau gelembung lava itu melibatkan minyak dan air, kemudian pewarna. Kemudian ada misalnya pakai jet spool. Ada yang tahu kan jet spool yang bisa kalau kita masukin dia langsung berasap. Nah, itu dia akan membentuk gelembung seperti gelembung lava. Masih banyak lagi eksperimen yang bakal kita lakukan. Jadi nggak monoton belajar aja gitu kan. Belajar materi yang diberikan, tapi kita juga bereksperimen menunjang kreativitas siswa kita supaya bisa pada saat dunia kerja bisa memunculkan ide-ide yang baru, ide-ide yang menarik yang bisa berguna pada saat dunianya kerja nanti. Begitu. Kemudian ada lagi nggak hal menyenangkan yang lain? Banyak. Mungkin Ibu tambahin. Yang hobi masakan, yang hobi buat kue, nah itu kita ngerjain di laboratorium. Buat roti, buat tempe, kemudian mau buat bon cabe versi sendiri kan daripada beli, enak. Lebih yakin beli buat bon cabe versi sendiri gitu. Kita bisa buat itu di laboratorium. Kemudian buat bubuk kacang, kemudian mau buat es krim juga bisa. Kita bakal belajar itu di laboratorium. Nah, kemudian mau buat hand sanitizer sendiri gitu kan. Mau beli kemahalan mungkin. Nah, buat sendiri kita ada alat dan bahan yang menunjang untuk pembuatan hand sanitizer.
kemudian kita bakal buat yogurt bisa, kemudian kita bisa buat cuka apel. Nah, yang cita-citanya mau jadi bisnis yang berbasis home industry itu bisa dipelajari di laboratorium kimia. Semuanya bisa. Jadi nggak hanya ketemu sama bahan-bahan kimia yang mungkin agak susah gitu, tapi bahan-bahan yang sederhana saja bisa kita lakukan di laboratorium. Contohnya kayak buat roti tadi kan. Nah, jadi mau buat pabrik roti. Nah, itu bisa kita lakukan di laboratorium kimia. Oke, jadi banyak banget Bu ya yang bisa kita lakuin di laboratorium itu, bukan hanya hal-hal yang monoton ini kita aja. ada contoh produk nih. Siapa yang tahu? Ini yang warna hijau-hijau. Tapi ini buatan SMK Aisyah, kejuruan Kimia Industri. Ada produk sabun pencuci piring, namanya G-Wash. Jadi G-Wash itu latar belakangnya kita pengen nyuci seperti jet, jadi jet wash begitu. Nah, satu lagi ada deterjen cair. Nah, yang mau kan sekarang udah lagi tren pakai deterjen pencuci pakaian, pakai deterjen cair kan dibanding bubuk. Nah, itu juga kita bisa produksi sendiri. Jadi kita lebih berkreasi. Baik, terima kasih. Boleh balik lagi ke Mbaknya. Oke, jadi banyak banget hal-hal yang bisa kita lakuin di labor nih Sobat Kreatif, yang gak cuma tentang reaksi-reaksi kimia aja. Karena kan biasanya kalau dengar labor nih kita bakal langsung nih ya, labor masalah reaksi kimia ini nih, labor masalah alkena segala macam itu aja gitu ya. Yang pasti yang berhubungan dengan dunia sains ya biasanya kalau orang berpikir tentang labor. Tapi ternyata enggak Sobat Kreatif ya. Labor punya banyak hal-hal yang menyenangkan yang bisa kita pelajari, dan itu juga yang hal-hal yang kita pelajari tadi nih. Nah, untuk hal terakhir nih Bu, untuk teknik pengenalan dasar laboratorium sendiri nih, rangkuman terakhirnya, karena banyak banget nih pertanyaan yang masuk ya, kayaknya bisa langsung dirangkum jadi satu aja deh Bu ya. Gimana tentang pengenalan teknik dasar laboratorium ini sendiri? Oke. Baik, untuk rangkumannya pada saat kita melakukan kegiatan atau pekerjaan di laboratorium itu, apabila kita kerjakan dengan SOP yang benar, apabila kita tahu sifat-sifat bahan kimia itu sendiri, maka pekerjaan laboratorium itu bisa kita lakukan dengan lancar begitu. Kemudian kalau kita melakukan pekerjaan di laboratorium itu bukan hal yang menyusahkan, tapi merupakan hal yang menyenangkan, karena di sana kita juga bisa berkreasi. Jadi anak-anak bisa melakukan berbagai percobaan, bisa melakukan mungkin mereka mau meneliti ini, mau meneliti itu, jadi itu bisa dilakukan di laboratorium. Di sana lengkap, ada alat dan bahan, kemudian alat instrumen yang bisa kita gunakan untuk melakukan pekerjaan laboratorium. Bisa memproduksi produk, bisa melakukan berbagai analisa yang tujuannya untuk menunjang skill lulusan kita untuk bisa siap bekerja di dunia industri, begitu. Kayaknya seru banget nih Sobat Kreatif ya, kita udah belajar bersama dengan Ibu Dika Uljannah nih. Makasih banyak ya Bu ya udah mampir ke RRI, belajar di RRI hari ini nih ya. Sobat Kreatif juga jadi bisa tahu nih ya pengenalan tentang teknik dasar laboratorium ya. Makasih Bu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kembali, sama-sama. Tuh Sobat Kreatif ya, kita udah belajar tentang teknik pengenalan dasar laboratorium. Udah ngerti belum sih? Udah dong ya, karena udah jelas banget nih, panjang kali lebar. Jadi udah jelas banget ya, tadi udah dirinciin sama gurunya, sama Ibu Dika Uljannah nih. Kalau emang kamu punya pertanyaan mungkin kamu bisa langsung nih ya
DM langsung deh ibunya ya. Enggak Sobat Kreatif ya, udah terang kok ya. Tapi jangan kemana-mana Sobat Kreatif, kita harus tutup dulu ya edisi Belajar di RRI hari ini Selasa 12 Januari 2020. Tapi jangan kemana-mana karena Erin tetap bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 3. So stay tune on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. All around Indonesia. From Sabang to Merauke.